Halo teman-teman semuanya, salam sejahtera, salam sehat juga buat teman-teman semuanya. Oke, kali ini kita akan membahas di pertemuan minggu ketiga ini, pertemuan terakhir kita, yaitu tentang membuat anggaran perusahaan dagang. Oke, bagaimana sih membuat anggaran? Khususnya perusahaan dagang yang saya ambil contoh di sini. Kenapa saya ambil contoh perusahaan dagang, teman-teman? Karena kalau perusahaan dagang itu lebih tepatnya sangat amat banyak ya di lingkup kita, untuk toko-toko dan lain sebagainya. Itu dia biasanya menjual barangnya, dia menjual barangnya tanpa mengubah atau mengotak-ngatik barangnya. Oke, itu maksudnya perusahaan dagang. Dia hanya membeli dari supplier, kemudian dia menaikkan marginnya, harganya dari harga aslinya. Itu maksud dari perusahaan dagang. Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat anggaran perusahaan dagang. Oke. Ya, anggaran perusahaan dagang kegiatannya itu apa sih? Kegiatannya itu membeli barang dagangan untuk kemudian dijual kembali pada konsumen tanpa merubah bentuk dari barang dagangan tersebut. Oke, itu perusahaan dagang. Kemudian melibatkan fungsi pembelian, pemasaran, serta administrasi dan umum. Kemudian anggaran perusahaan dagang adalah anggaran yang disusun secara rinci mengenai semua aktivitas yang berhubungan dengan pembelian barang dagangan, penjualan barang dagangan, serta pendukung lainnya untuk suatu periode waktu tertentu, teman-teman, di masa yang akan datang. Anggaran induk atau yang disebut master budget itu perusahaan dagang merupakan kumpulan anggaran perusahaan yang disusun secara menyeluruh atau komprehensif yang membentuk jaringan kerja dari berbagai jenis anggaran. Kan anggaran itu ada banyak ya teman-teman. Ada namanya itu anggaran penjualan, ada yang namanya itu anggaran sumber daya manusia, ada yang namanya anggaran inventory. Jadi anggaran-anggaran itu kemudian akan digabungkan ya dan saling berhubungan dan membentuk anggaran induk. Oke, yang disusun untuk jangka waktu misalnya 1 tahun biasanya atau annual budget. Anggaran induk perusahaan dagang terdiri dari operational budget dan financial budget. Ya, jadi yang namanya anggaran induk perusahaan dagang itu terdiri dari yang namanya operational budget dan financial budget. Dimulai dari penyusunan anggaran penjualan didasarkan atas sales forecast. Jadi dimulainya itu biasanya dari sales forecast dulu, dari anggaran penjualan. Biasanya seperti itu. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Ini ada soal penyusunan anggaran perusahaan dagang. PD Goes membuat rencana penjualan sepeda lipat dan sepeda gunung yang terinci, yaitu pada tahun 2016, sepeda lipat harganya itu 3 juta per unit, rencana penjualannya itu, kemudian sepeda gunungnya 4 juta per unit. Rencana penjualan diketahui dari bulan Januari nih sampai dengan bulan Maret itu sepeda lipat ada 65 dan sepeda gunung 40. Nah, kemudian di sini diketahui lagi rencana persediaan untuk setiap jenis sepeda. Dari tanggal persediaan dari tanggal 1 Januari itu sepeda lipat ada 15, sepeda gunung 10 dan begitu juga seterusnya ya. Teman-teman bisa baca di sini. Kemudian, selama triwulan 1 perkiraan harga beli setiap jenis sepeda tidak berubah, sesuai dengan harga pada awal tahun 2016, yaitu 2 juta per unit untuk sepeda lipat dan 3 juta untuk sepeda gunung. Ya, bandingin ya, ini merupakan harga beli setiap jenis sepeda. Yang tadi itu infonya adalah rencana penjualan, ya, beda. Oke, yang ini rencana penjualan, yang tadi itu adalah harga beli. Oke, perkiraan beban operasional tetap bulanan 30 juta dan beban operasional variabel rata-rata itu 350.000.
per unit untuk total sepeda yang terjual. 15% dari anggaran beban operasional tersebut merupakan beban non-tunai. Beban operasional dibayar pada bulan yang bersangkutan. Ya, ini bisa diinfokan ya teman-teman. Baca ya, 350.000 per unit untuk total sepeda yang terjual. Jadi, tergantung biaya variabelnya dilihat dari seberapa banyak jumlah unit yang terjual. Tapi kalau beban operasional tetap itu baik dia jualnya 10 unit atau 20 unit, tetap itu keluarnya beban operasionalnya tetap 30 juta karena sudah fixed cost ya. Kemudian, semua penjualan dilakukan secara tunai. Pembelian dilakukan secara kredit 2/10. 2/10 ini gini, jika kita membeli barangnya itu dalam waktu secara piutang, dalam waktu maksimal kita bayarkan sebelum 10 hari atau maksimal 10 hari, kita akan mendapatkan potongan diskon 2%. Oke, nah kemudian N/30 maksimal piutang itu kalau penjualan itu maksimal 30 hari. Kemudian pola pembayarannya 50% dibayar pada bulan pembelian di periode potongan. Kemudian 30% dibayar pada bulan pembelian di luar periode potongan. Kemudian 20% dibayar pada 1 bulan setelah bulan pembelian. Oke. Saldo awal kas pada bulan Januari 2016 adalah sebesar 142.500. Berdasarkan data tersebut, saudara diminta bantuannya menyusun anggaran penjualan kedua sepeda gunung dan lipat untuk triwulan 1. Lalu anggaran pembelian kedua sepeda gunung dan lipat untuk triwulan 1 tahun 2016. Ketiga, anggaran harga pokok penjualan. Lalu anggaran beban operasional. Lalu ada anggaran laba rugi, anggaran kas. Banyak ya teman-teman diminta. Dari informasi yang ada di sini kita sudah diminta berbagai report ya, berbagai jenis anggaran ya. Ini adalah contoh untuk perusahaan dagang ya. Kita lanjutkan lagi. Anggaran penjualan sepeda triwulan 1 tahun 2016 itu untuk PD Gowes itu ada sepeda lipat dan sepeda gunung itu diketahui Januari, Februari, Maret. Ini kita dapatkan dari informasi di sini ya. Jadi untuk membuat anggaran penjualan, gabungkan data informasi rencana penjualan dengan rencana harga penjualan. Nih yang ini. Oke. Kita buatlah gabungan dua informasi ini, dapatlah anggaran penjualan sepeda. 65 unit dikali 3 juta, 45 unit sepeda gunung dikali 4 juta, total subtotalnya semuanya dapatnya 355 juta. Begitu juga bulan Februari dan Maret. Oke. Kemudian didapatlah total penjualan sepeda triwulan 1 tahun 2016, baik sepeda lipat dan sepeda gunung, anggarannya itu ada 1.205 juta. Oke. Itu untuk anggaran penjualan sepeda triwulan 1 ya. Tadi sudah jelas ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Kemudian anggaran pembelian sepeda. Tadi kan penjualan. Sekarang anggaran pembelian sepeda. Ya, anggaran pembelian sepeda itu persediaan akhirnya tadi diketahui kan teman-teman. Nih kita bisa pakai ambil contoh anggaran jualnya tadi kan kita tahu 65, 70, 80 untuk sepeda apa? Ini anggaran pembelian sepeda lipat ya teman-teman. Sepeda gunung ada lagi. Untuk sepeda lipat itu ada 65, 70, 80. Ini persediaan akhirnya ada 10, 12, 8. Ini dapat dari mana sih Pak? Nih. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini kan rencana persediaan jenis sepeda. Ini kan tadi sepeda lipat ya, teman-teman ya. Sepeda lipat. Sepeda lipat itu kan tadi diambil contoh itu adalah persediaan akhir. Jadi kalau Januari persediaan akhirnya kita pakai data yang 10 itu dari Februari. 1 Februari itu adalah persediaan akhir dari bulan Januari. Begitu juga 12 Maret itu ada 12 sepeda lipat itu adalah unit persediaan akhir sepeda lipat di bulan Februari. 8 itu 31 Maret adalah sepeda lipat
persediaan akhir sepeda lipat di bulan 31 Maret. Ya, gitu. Jadi pakai yang angka 10, 12, 8 karena persediaan akhir. Ya, kenapa gitu, Pak? Karena kalau kita mau pembelian sepeda lipat, kita butuhkan unit datanya itu unit terjual, persediaan akhir dan persediaan awal, ya. Dan unit pembelian. Kita butuh datanya itu. Ya, persediaan akhirnya tadi kan kita mendapatkan info masih itu rencana persediaan, ya. Ya, rencana persediaan ini persediaan akhir itu akhir bulan didapatkan dari persediaan awal bulan berikutnya. Ingat ya, persediaan akhir bulan itu sama dengan persediaan awal bulan berikutnya. Jadi persediaan 1 Februari 10 unit sepeda lipat adalah persediaan, ini kan persediaan awal nih, di tanggal 1 Februari. Ini sama dengan persediaan akhir Januari sepeda lipat untuk 10 unit sepeda lipat. Begitu juga nanti sepeda gunung. Oke, sudah jelas? Kemudian persediaan awalnya, itu kan tadi persediaan akhir. Persediaan awalnya kita itu bisa pakai data yang sama tadi. Kan tadi kan ini kan 15 Januari didapatkan di info 15 unit ya teman-teman. 15 sepeda lipat, 10, 12, 8 ya kan. Ya, ini kan persediaannya persediaan awal 15, 10, 12. Ya, oke. Lanjut ya. Jadi 8-nya itu enggak. Oke. Ya, ini kan persediaan awal ya. Oke. Lanjut ya, ini kan awal nih, 1 Januari persediaan awalnya 15, 1 Februari 10, 1 Maret 12, pakai data yang ini ya, 15, 10, 12. Oke, lanjut lagi, nih 15, 10, 12. Oke, kemudian ada unit pembelian. Unit pembelian itu ada 60, 72, 76. Nah, kita bisa lihat di sini unit pembelian. Ada tidak di sini diinfokan? Oh, nggak ada, Pak. Berarti karena ini asumsi, ini kan anggaran ya. Ini anggaran. Dianggarkan itu maksimal 60, 72, 76. Oke deh, dianggarkan 60, 72, 76. Unit pembelian ini tidak boleh lebih dari unit jual ya. Karena kan kita mau menjual 65 ya. Ini kan unit pembelian ya. Unit pembelian ini gini, nanti kan ditotalin gini ya teman-teman. 60 ini dapat dari mana, Pak? Kan kita kan untuk anggaran pembelian, asumsinya itu kita kan menjual 65 di bulan Januari itu ada 65 loh teman-teman. Ada 65, berarti berapa unit yang mesti kita beli untuk memenuhi unit penjualan ini? Itu bisa dihitung sebenarnya teman-teman. Ya, untuk menghitung untuk menjual unit 65 unit sepeda lipat itu didapatkan dari mana? Ayo. Selisih inilah teman-teman. Ini 15 persediaan awal dikurangi persediaan akhir 10 itu 5 kan? Ya, 5. 65 dikurangi 5 sama dengan 60. Oke, saya ulangi ya. 15 ini unit pembelian didapatkan dari 15 dikurangi 10, 5. Ya, 5 unit. 15 kurang 10, 5. 65 dikurang 5 sama dengan 60. 60 dikali harga beli sepeda lipat 2 juta, 120 juta. 72 dikurangi 72 didapatkan dari apa? Ayo. Selisih 12 sama 10 ini berapa? 2 ya. 2. Oke, 2. Tapi kan ini kan apa? Ini 10 dikurangi 12 itu dapatnya berapa? Minus 2. Kalau minus 2 berarti kan unit dijualnya 70. Berarti kita mesti tambah 70 ditambah 2. Jadi 72. Kalau yang ini kan persediaan awalnya itu lebih besar daripada persediaan akhir. Kalau yang ini persediaan awal lebih kecil daripada persediaan akhir. Kalau persediaan awal lebih kecil daripada persediaan akhir, maka selisihnya itu harus ditambah kan unit 2 biar jadi 72 unit pembeliannya, biar pembelian itu sesuai dengan penjualan. Oke, jelas ya. Jadi 72 ini adalah 10
selisih dari 12 dikurangi 10, 2. Karena persediaan awal itu lebih kecil daripada persediaan akhir, maka harus ditambah dari total perencanaan unit jualnya. 2 ditambah 70, jadi 72. Nah, kalau 12 ini kan sama dengan di Januari bulan Maret ini. Persediaan awalnya itu lebih besar daripada persediaan akhir. Berarti 12 dikurangi 8, itu 4. 80 dikurang 4, itu sama dengan 76. Oke, jadi yang pertama-tama untuk mendapatkan unit pembelian itu teman-teman harus membandingkan persediaan awal dengan akhir. Kalau persediaan awal lebih besar daripada persediaan akhir, maka harus dikurangi ya. Tapi kalau persediaan awal lebih kecil daripada persediaan akhir, berarti harus ditambah dari unit jual untuk mendapatkan unit pembelian. Oke. Ditotalin, dikali 2 juta kali 2 juta dapatnya segini 416 juta. Ini adalah anggaran pembelian sepeda lipat untuk periode 1 tahun 2016. Oke.